Ini benar-benar pelajaran luar biasa, maksudnya sampai rela berjualan dengan menggendong anaknya dan kita tahu apa ya barang yang dijual tadi kita diskusi ya, bahwa barang ini mungkin dibeli dalam waktu 5 tahun sekali atau mungkin paling cepat 1 tahun sekali gitu loh. Karena kita nunggu pecah dulu baru beli lagi itu cobek, ini Masya Allah luar biasa. Nah ini mungkin pelajaran buat kita semuanya bahwa perjuangan keras orang tua itu kadang-kadang memang yang anak-anaknya ini yang harus tahu gitu loh. Dan begitu juga nih mungkin Ustadz Syam bisa sedikit cerita nih Ustadz Syam nih. Masya Allah. Ustadz Syam juga dari kalangan orang tuanya bukan orang kantor, Bukan. bukan pegawai tetap juga, tapi Bukan. alhamdulillah bisa membesarkan anaknya sampai menjadi anak-anak yang hebat ini Masya Allah. Orang tua pekerjaannya apa Ustadz Syam? Saya paling bingung kalau ditanya itu Mas Fadli. Nah Karena ini dia. Di sekolah. pernah ditanya di sekolah, Bapak itu kerjanya apa? Saya bilang, Bapak saya kerjanya apa ya? Setiap hari saya lihat di rumah, paling nggak ada di rumah di masjid, itu aja masjid rumah, masjid rumah. Jadi saya berani tanya Bapak itu kerjanya apa? Ya. Bapak, Jawabannya. Bapak bilangnya sholat duha, sholat tahajud dan nyapu halaman rumah itu doang. Saya bilang bagaimana ceritanya, bagaimana kami bisa sekolah? Dan tapi itu rezeki dari Allah itu. Ya, Allah punya rahasia Iya, yang kita betul. nggak pernah pahami ini Masya Allah luar Sama biasa. Nangis. Enggak Ustaz, Enggak, saya yang mau nangis justru ini. Cukup Iya. takjub dengan bagaimana cara Allah membagi rezekinya. Mungkin kita lihat tadi bapaknya kita mengatakan siapa yang mau beli ini. Betul, Tapi betul. rezeki itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. betul. Karena beliau yang namanya bukan untuk dirinya sendiri saja tapi untuk anaknya gitu. Iya, Mas Fadli, iya, Masya Allah. Iya, bapakku lagi nonton ini Masya Allah. Baik, tapi Ustadz Maulana, Ustadz Benri, Mas Fadli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anak yang sudah bangun di subuh hari ini, yang mungkin kurang menghormati orang tuanya, mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini kita kembali merenungkan bagaimana ayah kita, bagaimana bapak kita, bagaimana abah kita telah berjuang untuk kita sekolah. Mungkin saja abah kita senasib dengan bapak yang tadi di video. Mungkin saja orang tua kita senasib dengan beliau. Mungkin kata teman-teman, enggak saya hidup enak dulu. Oh, kita enggak tahu seragam di balik seragam sekolah kita mungkin ada bayaran iuran sekolah yang belum dibayar atau dibayar karena hutang gitu. Kita nggak pernah tahu handphone pertama yang kita punya itu hasil dari mana. Karena saya Betul. ingat banget saya maksa orang tua saya buat beliin handphone. Dan saya nggak tahu dia Iya. dapat duit dari mana itu. Dan baru sadarnya sekarang, baru menyesalnya sekarang setelah melihat keadaan ternyata di luar sana itu tidak semudah itu untuk mendapatkan uang. Dan kita sebagai anak kadangkala memaksa orang tua kita untuk membelikan ini, membelikan itu. Kenapa saya punya ayah yang seperti ini? Oh Tuhan, kenapa saya tidak lahir dari seorang presiden? Oh Tuhan, kenapa saya tidak lahir dari seorang gubernur? Kenapa saya tidak lahir dari seorang sultan gitu? Mungkin ada yang berpikir dalam hatinya, ya Allah bisa nggak ganti bapak gitu, bisa nggak ganti ayah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Namun kita tidak pernah tahu kita sekolah itu, di balik kita sekolah ada orang tua yang mungkin kesana kemari untuk meminjam uang supaya anaknya tidak malu di sekolahnya. Maka hargailah orang tua kita. Kalau dikatakan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ayah, maka kekuatan itu luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam itu dirawat oleh ayahnya sendiri karena ketika melahirkan Bunyamin itu ibundanya Rahil itu meninggal dunia. Maka Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahandanya. Itulah kenapa Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Bunyamin, dicintai sekali sama Nabi Yakub alaihissalam. Kan ketika Nabi Yusuf alaihissalam diambil itu dari sumur itu kan Busyra hadza gulam, umurnya adalah sekitar 8-9 tahun menurut para mufassir. Berarti di situ sudah tidak punya ibu, berarti orang tuanya, ayahnya yang berperan sebagai Ibu ibundanya juga. Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka sangat dicintai. Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah itu diberi gelar Ummu Abiha, ibunya bapaknya. Ibunya bapaknya ya, Ummu Abiha, ibunya bapaknya. Dan juga bapaknya gitu ya. Ibunya bapaknya. Ibunya bapaknya gitu Ibunya ya. bapaknya karena Iya, iya, ketika iya. Sayyidatina Khadijah meninggal dunia bersamaan dengan meninggalnya pamannya Abu Talib, itu semua orang sudah berani dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya Abu Talib tidak ada lagi yang ditakuti oleh para kafir Quraisy. Pokoknya sekarang kita sudah bebas membuli Muhammad, kata mereka. Pokoknya sekarang kita bebas membuli Muhammad. Akhirnya para kafir Quraisy ini apa yang dilakukannya? Mengambil kotoran, mengambil yang namanya ari-ari onta yang baru melahirkan itu, baru melahirkan bayi onta keluar, diambil itu ari-arinya yang penuh dengan darah dan kotoran, ditaruh di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang membersihkan itu? Yang membersihkan itu adalah
Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang pada saat itu mungkin baru berusia sekitar 7 sampai 9 tahun membersihkan kotoran di kepala ayahnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini anak saya ini ummi abiha, itu ummu abiha, ibunya bapaknya gitu kan, karena dia yang mengurusi bapaknya. Dengan kata lain Rasulullah SAW ketika melihat putrinya bersedih, ketika melihat putrinya merasa tidak tega ayahnya dibegitukan padahal ayahnya adalah orang baik. Orang kafir Quraisy itu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul tidak ada yang memusuhinya. Mereka mengakui bahwa Shadiqul Wa'dil Amin. Mereka mengakui ini Muhammad ini orang jujur, orang baik. Ketika Siti Fatimah lahirkan ketika Rasulullah SAW memasang itu Hajar Aswad. Ya ketika para pemimpin itu selendangnya Rasulullah dipegang, dipasang di situ, semuanya mengakui bahwa ini orang-orang jujur. Tapi ketika mengaku Nabi, langsung dimusuhi gitu. Maka yang menguatkannya adalah kekuatan karena dia lihat putrinya. Ya langsung ada kekuatan sebagai seorang ayah. Kalau dia sedih, kalau saya bersedih maka anak saya akan bertambah sedih. Masya Allah. Dan apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai anakku, wahai putriku sayang, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Masya Allah, nanti kita lanjutin lagi Iya, pembahasan seru, kita ini seru semakin banget menarik nih Masya buat jamaah Allah. yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita pagi hari ini, anak adalah kekuatan ibu dan ayah. Dan insya Allah nanti akan ada segmen curhat online nih, jadi jamaah yang di rumah bisa langsung curhat, bertanya langsung kepada guru-guru kita yang ada di studio. Ya dengan caranya mengirimkan langsung aja ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Nah ini Masya Allah, dan juga nanti di segmen 4 insya Allah ada segmen baru yaitu ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam nih. Seperti apa di pembahasannya nih kira-kira hari ini, pokoknya pantengin terus Islam Itu Indah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah.